Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Safila Rahmi DM dari kelas 12 IPS. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Islam di Sumatera. Sejarah Islam di Sumatera telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Awal kemunculan Islam di Sumatera dapat ditelusuri sejak abad ke-7 Masehi. Saat para pedagang Arab dan Persia mulai masuk ke wilayah ini, mereka membawa agama Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk di Sumatera, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Melayu di Palembang, dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang kuat, serta menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga tokoh-tokoh ulama yang berperan dalam perkembangan Islam di Sumatera, seperti Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Mereka adalah para ulama yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini, serta memimpin pembangunan masjid di madrasah. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera juga memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dan Banten. Mereka saling bertukar pengaruh dan membangun kerjasama di bidang perdagangan, keagamaan, dan politik. Terdapat juga peran penting dari para ulama asing yang datang ke Sumatera, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dari Maloko dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari Persia. Mereka membantu menyebarkan agama Islam di wilayah ini dan memperkuat peradaban Islam di Sumatera. Pada abad ke-17 Masehi, Sumatera juga menjadi saksi lahirnya gerakan reformis Islam yang dikenal dengan nama Tarekat Naqsabandiyah. Gerakan ini dipimpin oleh Syekh Abdul Faiz Al-Padri, seorang ulama asal Persia yang tinggal di Sumatera selama bertahun-tahun. Gerakan ini memiliki pengaruh yang luas di wilayah ini dan memperkuat peradaban Islam di Sumatera. Islam telah menjadi agama mayoritas dan terus berkembang sampai sekarang, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam ajaran dan praktek agama di antara masyarakat di wilayah ini. Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumatera. Pada abad ke-19, Sumatera menjadi wilayah yang sangat strategis bagi kekuatan asing, terutama Belanda. Belanda memperluas pengaruhnya di Sumatera dan berusaha berkolonisasi wilayah ini. Namun terdapat juga gerakan-gerakan kemerdekaan yang terjadi di Sumatera, seperti gerakan 30 September 1945 di Aceh yang dipimpin oleh Daud Daureci. Gerakan-gerakan kemerdekaan ini juga didukung oleh para ulama dan tokoh agama di Sumatera, seperti Haji Agus Salim dan Haji Muhammad Nasir. Mereka memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat peran Islam dalam kehidupan masyarakat. Setelah merdeka, Indonesia, Islam terus berkembang di Sumatera menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di wilayah ini. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam ajaran dan praktek agama di antara masyarakat di wilayah ini, Islam tetap menjadi agama yang diakui oleh mayoritas masyarakat Sumatera. Pada masa sekarang, Sumatera juga merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Islam terdapat banyak masjid-masjid tua yang masih berdiri di wilayah ini, serta banyak sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Selain itu,
Terdapat juga banyak lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang berfokus pada pengembangan agama Islam di Sumatera. Secara keseluruhan, sejarah Islam di Sumatera telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di wilayah ini. Sejarah Islam di Sumatera merupakan cerminan dari perkembangan agama Islam di Indonesia secara keseluruhan, serta menunjukkan bagaimana Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad ke-7. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.